Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ardi Toga Nugraha selaku dosen kami dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah biologi sel yang berjudul kanal pada membran sel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama, Dea Khairun. Yang kedua, Iktafid Zahrofati. Yang ketiga, Nindi Happy. Yang keempat, Salma Azahra. Yang kelima, Salma Halda. Yang keenam, Salma Mardiatul. Dan saya sendiri, yang ketujuh, Sophia Nurfauzia. Nah, langsung saja kita ke materi. Saluran ion. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana sistem saraf kita dapat bereaksi begitu cepat? Nah, alasannya karena saluran ion. Reseptor saluran ion adalah komponen penting dari pensinyalan sistem saraf yang memungkinkan konversi cepat dan langsung dari pesan neurotransmitter kimia menjadi arus listrik. Dari banyaknya saluran atau kanal ion, pada kesempatan ini kelompok kami hanya akan membahas dua kanal yaitu Legend Gate Ion Channel dan Voltage Gate Ion Channel. Keduanya merupakan difusi terfasilitasi yang mana karena dia difusi maka tidak menggunakan ATP pasif tetapi butuh kanal atau karir. Nah, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Legend gate. Apa itu legend gate? Legend gate merupakan reseptor iontropik. Reseptor ini merupakan suatu glikoprotein yang melintasi membran sel dan merupakan suatu kompleks multisubunit yang tersusun membentuk porus atau kanal. Merupakan bagian penting dari protein membran plasma untuk memperantai komunikasi sel-sel dan rangsangan seluler. Saluran ion transmembran yang membuka atau menutup sebagian tanggapan terhadap pengikatan pembawa pesan kimia. Legend gate dibagi menjadi 3 famili berdasarkan biomolekuler dan kriteria struktur protein. Bagiannya yaitu yang pertama, yang termasuk ke dalam famili 1 ada nicotinic acetylcholine reseptor, ada GABA-A reseptor, ada glycine reseptor, dan ada serotonin reseptor. Untuk famili 2 ada glutamate reseptor, dan yang terakhir ada P2X reseptor yang termasuk ke dalam famili 3. Cara kerja ligand gate. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan salah satunya yaitu nicotinic acetylcholine reseptor. Pada gambar, mula-mula kanalnya tertutup. Kemudian asetilkolin berada di sekitarnya ibaratnya berterbangan. Kemudian asetilkolin ini duduk menempel pada kanal sehingga pintu kanalnya terbuka dan menyebabkan ion natrium bisa bergerak masuk ke dalam. Kemudian adanya neuromuscular junction. Neuromuscular junction mengacu pada sinaps antara neuron motorik dan kerangka serat otot, sehingga adanya action potensial, yang mana adalah pembalikan sesaat dari potensial membran yang merupakan dasar untuk sinyal listrik di dalam neuron, atau disebut juga reaksi pada tubuh. Dan akhirnya menyebabkan adanya kontraksi otot. Selanjutnya yaitu kelainan atau penyakit pada ligand gate. Yang pertama ada Graves' disease dan myasthenia gravis terjadi akibat adanya suatu antibodi yang menyerang thyroid stimulating hormone atau TSH dan menyerang reseptor asetilkolin nikotinik. Yang kedua ada pseudohypoparathyroidisme dan diabetes insipidus nefrogenik terjadi karena kegagalan fungsi hormon paratiroid serta arginin vasopresin untuk meningkatkan CAMP pada organ target bermanifestasi. Yang ketiga, penyakit-penyakit pada reseptor NACH tipe muskular. Myasthenia gravis atau MG merupakan penyakit yang paling umum dan biasanya disebabkan oleh adanya autoantibodi pada reseptor NACH. Sindroma mikokostik konensial jarang ditemukan dan biasanya bersama-sama dengan kelainan berat yang mempengaruhi pelepasan ACH, aktivitas asetilkolinsiat, fungsi dan jumlah reseptor NACH. Hipertensi. Ketika manusia mengkonsumsi terlalu banyak natrium, maka otot akan berkontraksi yang mana bisa menyebabkan hipertensi. Selanjutnya yaitu voltage gate. Apa itu voltage gate? Voltage gate adalah protein transmembran yang membentuk saluran ion yang diaktifkan oleh perubahan potensial membran listrik di dekat saluran. Ditargetkan pada neuron telporasasi yang akan mempengaruhi respon neuron terhadap aktivitas listrik. Terdiri dari kanal voltage gate sodium atau NAF, voltage gate potasium atau Kv1 dan KCNQ, dan nucleotide cyclid atau HCl. Cara kerja voltage gate dimulai dengan adanya perbedaan tegangan, biasanya minus 55 mV antara dalam dan luar sel.
Dapat dilihat dalam gambar, mula-mula kanal tertutup. Karena adanya minus 55 mV, maka akan terbuka gate-nya. Kemudian Na+ masuk ke dalam, dan Na+ menginduksi sistem saraf atau neuron, maka terjadilah action potensial. Action potensial adalah pembalikan sesaat dari potensial membran atau bisa disebut reaksi pada tubuh. Selanjutnya ialah kelainan dan penyakit pada voltage gate. Kelainan pada voltage gate, mutasi pada otot kanal voltage gate, sodium, kalium, kalsium, dan klorida dapat menyebabkan gangguan psikolog seperti sindrom Brugada, gangguan saraf seperti epilepsi, gangguan otot seperti kelumpuhan periode dan mitonia, gangguan jantung seperti sindrom long XT. Epilepsi ditandai dengan semburan pelepasan yang disinkronkan yang menyebabkan kejang. Kemudian sindrom Bartter, yaitu bentuk resesif autosomal dari deplasi volume intravaskular yang parah akibat pemborosan garam ginjal. Kelainan atau penyakit pada voltage gate selanjutnya adalah kelainan pada kanal voltage gate kalsium. Paralisis periodik hipokalemi adalah gangguan otot rangka autosomal dominan di mana kelemahan otot terjadi. Selanjutnya adalah kaluria, yaitu kehadiran kalsium yang berlebihan. Selanjutnya adalah nefrotalosis, yaitu deposisi dari kalsium oksalat atau fosfat di tubulus renal dan di daerah di antara tubuh. Selanjutnya adalah nenetiasis atau batu ginjal, dan renal gagal terkait dengan mutasi di kode gen CLCN5 secara spesifik. Jadi kesimpulannya dari ligand gate yaitu benar-benar menanggapi pengikatan ligand. Dan dari voltage gate yaitu hanya beruntung pada perbedaan potensial membran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.